Halo Tribuners, selamat jumpa kembali Ajang Menyapa. Tentunya kita masih di WhatsApp Live. Langsung akan melaporkan kondisi terkini di malam Natal 2021. Selamat beribadah tadi bagi umat Kristiani yang sudah melaksanakan ibadah baik di pukul 5 sore ataupun di pukul 7 malam. Dari pantauan kami di lapangan, tampaknya ibadah Natal yang berjalan di Kota Ambon, Provinsi Maluku ini sangat penuh dengan kekhusyuan dan juga sukacita begitu, berjalan dengan baik, protokol kesehatan diterapkan di masing-masing gereja, kemudian ada juga gabungan dari komunitas yang berbeda mengawal pengamanan jalannya Natal 2021. Dan untuk saat ini kita sudah di pukul 2 menit menuju ke pukul 12.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Ini merupakan malam puncak, malam Natal tentunya, yang biasanya sebelum pandemi COVID-19 kita melihat semarak di Kota Ambon. Tentunya banyak sekali, ada yang konvoy dan segala macam. Tapi di tahun 2021 ini seperti apa perayaan Natal di malam Natal di Kota Ambon? Kita akan terhubung dengan jurnalis tribunambon.com yang sudah standby di posisi masing-masing di lokasi yang berbeda di Kota Ambon tentunya. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Dedi. Rekan Dedi akan melaporkan langsung dari kawasan JMP ya? Poka. Ya. Baik, langsung kita sapa aja. Halo rekan Dedi. Halo rekan Ajeng dan Tribuners. Baik, halo Dedi. Dari background layarnya ini nih udah rame banget ya dengan petugas kepolisian dan TNI juga stakeholder lainnya yang sedang memantau keamanan di kawasan Poka tentunya. Namun seperti apa nih pantauan suasana di sana, Dedi? Iya, terima kasih rekan Ajeng dan Tribuners. Saya izin lepas masker. Nah, seperti yang saya di Aziz melaporkan langsung langsung dari jembatan Merah Putih dari kawasan Poka Kota Ambon, seperti yang terpantau di belakang saya ini. Di sini sudah ada pos penyekatan bagi kendaraan yang mau lewat dari arah Poka menuju ke Kota Ambon, di mana ada petugas dari kepolisian, TNI Polri hingga Satpol PP yang berjaga-jaga di sini. Nah, yang diperiksa itu bagi pengendara yang ingin melintasi jembatan Merah Putih ini harus menggunakan masker dan berkendara dengan peraturan yang berlaku, seperti memakai helm, kemudian motornya juga tidak boleh mengenakan knalpot yang berisik, seperti itu aja. Baik, oke. Tapi untuk saat ini masih adakah kendaraan yang berlalu lalang di kawasan penyekatan di JMP Poka, Dedi? Nah, itu dia Ajeng. Sejak 20 menit yang lalu saya sudah berada di sini, nampaknya 20 menit lalu sempat sepi. Tapi seperti yang bisa terpantau di layar Tribuners, bahwa sekarang sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan di jalan Lemena. Seperti yang terpantau ini banyak yang menumpuk ya. Para pengendara banyak yang mengira bahwa ini adalah sweeping seperti biasanya, padahal ini adalah pos penyekatan. Nah, seperti yang bisa didengar, sudah mulai ada petasan-petasan yang mulai dinyalakan begitu oleh para warga yang merayakan malam Natal ini. Nah, untuk pantauan petugas sendiri seperti ini. Oke. Rekan Dedi, ya, apakah kendaraan yang melaju dari arah baik dari arah Wayame untuk berusaha untuk menuju ke pusat kota ini kemudian dihalau oleh polisi begitu untuk ambil jalur lain dan tidak melewati JMP? Baik, bisa diulang rekan Ajeng? Apakah kendaraan yang tadinya mau melewati JMP ini kemudian diarahkan untuk jalur alternatif lain ataupun tidak diperbolehkan untuk naik di JMP? Iya, untuk kendaraan yang melewati JMP masih tetap diperbolehkan asalkan dengan catatan memakai masker dan berkendara dengan standar yang ditentukan oleh pihak kepolisian, dari memakai helm,
yakni memakai helm, terus juga harus menggunakan knalpot yang normal seperti itu, Tribuners. Nah, ini sempat ada beberapa pengendara yang sengaja menyalakan petasan ya di tengah jalanan ya. Ada insiden sedikit, kemudian ya, Baik. insiden sedikit. Oke. Terima kasih rekan Dedi, boleh lanjutkan tugasnya kembali dan kami akan mengupdate yang terbaru dari JMP Poka dari rekan Dedi. Terima kasih. Baik Tribuners, seperti tadi yang dilaporkan oleh rekan Dedi di posko penyekatan JMP kawasan Poka ini, beberapa menit yang lalu belum terjadi jalur lalu lintas yang begitu ramai, namun puncaknya sudah ada di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Nah, ini masyarakat Kota Ambon sudah mulai ya untuk merayakan malam Natal ini. Kita akan terhubung dengan rekan Andi Papalia yang saat ini berada di pusat Kota Ambon, tepatnya di kawasan Jalan Aepati. Halo Andi. Halo rekan Andi. Ajeng dan juga Tribuners. Baik, rekan Andi, bisa dijelaskan bagi Tribuners yang saat ini sedang memantau kami di layar monitornya, seperti apa suasana di pusat kota saat ini? Oke, terima kasih rekan Ajeng dan juga Tribuners. Saat ini saya tengah berada di depan Polsek Sirimau Pos Kota, Jalan Sultan Hari nomor 1 Kota Ambon, Tribuners. Ya, untuk pantauan sendiri saat ini untuk arus lalu lintas masih terlihat baik-baik saja, namun perlu saya informasikan sampai saat ini tidak ada aktivitas pawai atau arak-arakan dan lain sebagainya. Ya seperti rekan. Baik, berdasarkan informasi yang kami himpun di lokasi tepatnya di Jalan Aepati ini akan ada semacam performance begitu di kantor Balai Kota Ambon. Apakah saat ini sudah ada yang bisa dinikmati begitu? Ya, untuk pantauan Tribun Ambon sendiri sampai saat ini belum ada aktivitas keramaian dan lain sebagainya. Kemudian untuk aktivitas konvoi juga tidak ada. Namun saat ini dari anggota Polsek Sirimau sendiri telah melakukan pengamanan untuk aktivitas konvoi Tribuners. Ya, mungkin seperti itu rekan Ajeng. Baik, arus lalu lintas di sana ramai lancar ataukah memang beneran sepi yang tidak bisa masyarakat Kota Ambon tidak ada yang melewati jalur ini? Ya, seperti bisa dilihat di layar kaca atau di monitor Tribuners, saat ini untuk aktivitas kendaraan masih terpantau aktif, namun tidak ada macet dan lain sebagainya seperti yang mungkin Tribuners bisa melihat sendiri bagaimana suasana malam perayaan Natal ini. Oke, baik Andi, kita akan kembali lagi untuk mengupdate ya suasana di Jalan Aepati pusat Kota Ambon. Namun saat ini kita akan menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di rooftop Hotel Santika Ambon. Di sana ada rekan kami Mesya. Halo Mesya, bagaimana pemandangan di rooftop Santika Hotel Ambon ini, Mesya? Halo, rekan Mesya. Apakah kita sudah bisa terhubung dengan rekan Mesya? Di unmute dulu, operator. Halo dan juga Tribuners, saya Mesya Marasabesi. Saat ini saya sedang berada di lantai 16 Hotel Santika, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Nah, ini Ajem dan juga Tribuners, Mesya akan mengajak kalian untuk melihat pemandangan dari lantai 16 Hotel Santika Ambon ya. Nah, terpantau di layar monitor Anda ini pemandangannya indah sekali. Sudah terlihat ada kembang api yang muncul dari berbagai tempat di Kota Ambon ya. Baik, rekan Mesya sudah bisa melihat kembang api di
lantai 16 Hotel Santika Ambon saat ini? Iya, ini seperti yang sudah ada di depan layar Tribuners, ini kembang api sudah mulai bermunculan dari berbagai tempat yang ada di Kota Ambon. Mesya juga akan mengajak Ajun dan juga Tribuners untuk melihat kembang api yang ada di beberapa tempat lainnya seperti dari kawasan Teluk Ambon ya. Baik. Apakah bisa terlihat begitu dari pandangan mata rekan Mesya bahwa kembang api yang saat ini sudah menghiasi langit Kota Ambon ini paling banyak dari kawasan mana? Ya Ajeng, ini yang sementara di layar monitor Tribuners sekalian, ini kembang api tepatnya ada di kawasan Galala ya. Kawasan Galala, namun berdasarkan pantauan saya di lapangan, kembang api yang paling banyak dan yang paling meriah itu ada pada kawasan Kudamati Kota Ambon. Seperti itu aja. Baik, rekan Mesya jangan lupa untuk merekam dengan banyak ya, baik footage, foto ataupun video dari lantai 16 Hotel Santika Ambon. Kami akan kembali lagi untuk melihat seperti apa langit Kota Ambon di malam Natal 2021 dari lantai 16 Hotel Santika Ambon bersama rekan Mesya untuk saat ini. Terima kasih rekan Mesya, selamat bertugas kembali. Iya, tadi ada laporan dari rekan Mesya Tribuners dari lantai 16 Hotel Santika Ambon yang menginformasikan saat ini di langit Ambon sudah ada berwarna-warni kembang api yang menghiasi, dan juga kita akan terhubung dengan rekan Alvin. Halo. Halo rekan Ajeng. Halo. Baik rekan Alvin, sudah ada di kawasan manakah ini? Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di kawasan Batu Merah Kota Ambon, di mana tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, di salah satu tempat pos penyekatan bagi warga yang ingin melintasi ke area kota. Begitu rekan Ajeng. Baik, apakah arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar ataukah sepi-sepi saja? Ya, oke. Terima kasih rekan Ajeng. Arus lalu lintas di sini terpantau, bisa dilihat di layar kaca Anda, Tribuners, terpantau dengan ramai lancar, di mana para petugas memberhentikan para pengendara yang tidak mengenakan masker untuk mereka diajak kembali lagi ke atas Tribuners, ke daerah Jalan Jenderal Sudirman, tidak bisa menuju ke Kota Ambon. Dan untuk para pengendara yang tidak menggunakan helm juga mereka disuruh balik lagi, tidak boleh masuk ke dalam area Kota Ambon. Baik. Berarti untuk saat ini kendaraan yang berlalu lalang keluar masuk pusat kota masih diperbolehkan oleh petugas keamanan di sana ya? Iya, rekan Ajeng, untuk kendaraan yang boleh masuk ke area kota itu kendaraan yang tertib berlalu lintas menggunakan masker, baru boleh bisa diberikan masuk melewati area ke kota. Untuk pengendara yang tidak menggunakan masker, mereka tadi sempat diberikan masker, namun karena masker dari pihak kepolisian dan TNI habis, mereka langsung mengarahkan pengendara agar balik mengambil masker. Berarti tadi ada aksi pembagian masker di lokasi oleh petugas keamanan? Ya, di lokasi sendiri tadi, bisa lihat di video tadi yang saya ambil itu ada pembagian masker yang disediakan, ada sekitar 3 pak dari pihak kepolisian untuk memberikan kepada masyarakat yang melintas daerah ini tidak menggunakan masker. Dan ini juga menjadi salah satu spot bagi masyarakat warga dari Batu Merah sendiri untuk melihat para pengendara yang ditahan diberikan masker tadi atau disuruh balik. Ya, rekan Alvin? Rekan Alvin? Baik. Oke. Terima kasih rekan Alvin untuk
laporannya dari Jalan Jenderal Siap, ya. Sudirman. Nanti kita akan update lagi ya, Alvin. Saat ini kita akan menuju ke rekan Ridwan dulu. Halo Ridwan. Rekan Ridwan. Rekan Ajeng. Halo Ridwan. Silakan laporannya dari lokasi mana? Pantauannya saat ini? Saya saat ini sedang berada di Jalan Dr. Kayadoe, tepatnya di pertigaan menuju ke Kuda Mati di depan gereja Rehoboth. Baik, seperti apa pantauannya di sana? Langsung dari sini. Oke, rekan Ajeng dan Tribuners, untuk situasi 0 waktu Indonesia Timur atau sudah lebih saat ini di kawasan Dr. Kayadoe atau di depan gereja Rehoboth sendiri sama seperti titik-titik penyekatan lainnya, di mana memang sudah berjaga-jaga belasan atau puluhan aparat TNI Polri yang dibantu oleh beberapa stakeholder terkait. Dan untuk penyekatan di sini, informasi yang kami himpun tadi, memang warga yang dari arah Kuda Mati maupun dari air Salobar hendak ke pusat kota bukan disekat seluruhnya, namun aparat kepolisian kemudian melihat warga yang menggunakan knalpot bising maupun yang tidak memakai masker dan tidak memakai helm aktif untuk memutar balik. Namun untuk warga yang memang berkepentingan untuk pergi ke pusat kota tetap dibiarkan untuk melewati jalan ini. Sedangkan kalau dilihat di kamera Tribuners, untuk jalan yang dibuka saat ini hanya satu sisi ruas jalan saja, sedangkan untuk jalan sebelahnya sudah ditutup menggunakan pembatas jalanan. Seperti itu rekan Ajeng. Baik, rekan Ridwan, saya melihat di layar monitornya saat ini sudah ada pembatas jalan yang kemudian diturunkan di kawasan ini ya. Apakah ini juga akan membatasi keluar masuk kendaraan baik dari kawasan pusat kota menuju ke Salobar dan sebagainya, begitupun sebaliknya? Ya, benar. Jadi untuk masyarakat yang dari arah pusat kota untuk menuju ke arah air Salobar ataupun Kuda Mati diperbolehkan karena warga-warga yang melintasi menuju arah ke sana merupakan warga yang memang tinggal di area sana. Sedangkan untuk masyarakat yang dari Kuda Mati maupun arah air Salobar hendak ke pusat kota, kemudian memang dibatasi seperti yang terlihat di layar, motor yang disuruh putar balik karena tidak menggunakan helm. Sedangkan untuk masyarakat yang tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan helm, memakai masker, dan tidak menggunakan knalpot bising, tetap diperbolehkan untuk melewati area ini. Baik. Ya, terima kasih rekan Ridwan yang melaporkan langsung dari Jalan Dr. Kayado, kawasan Gereja Rehoboth ya. Baik, kita masih punya siapa lagi yang masih standby di lokasi masing-masing? Tampaknya Ridwan tadi ya. Oke, rekan Mesya boleh masuk kembali? Oke, kita akan melihat seperti apa pemandangan langit Kota Ambon dari lantai 16 Hotel Santika Ambon saat ini. Rekan kami Mesya masih di lokasi dan kami saat ini mencoba untuk terhubung dengan Mesya. Oke, seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh rekan jurnalis kami yang bertugas di lapangan Tribuners bahwa jalur masuk keluar pusat kota maupun di berbagai kawasan di luar pusat kota ini masih diperbolehkan oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi, asalkan para pengendara atau pengguna jalan ini masih taat aturan rambu-rambu lalu lintas seperti menggunakan helmet, kemudian menggunakan masker, dan tidak menggunakan motor dengan knalpot racing seperti itu. Juga Tribuners, ini juga
sekalian untuk Tribuners yang baru saja menyelesaikan ibadah malam kudus misalnya dengan keluarga di rumah ataupun pengen mengunjungi keluarga setelah melakukan ibadah di rumah, masih sangat diperbolehkan oleh petugas yang berjaga di lokasi masing-masing untuk itu tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga menggunakan helmet ketika berkendara kendaraan roda 2 begitu. Baik, apakah kita sudah bisa terhubung dengan rekan Mesya? Oke, kita akan cek lagi rekan kami yang sedang bertugas. Oke. Ya, seperti apa pantauan di lapangan saat ini sudah pukul 12.18 waktu Indonesia bagian timur tentunya, dan seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19 di jam segini adalah merupakan malam puncak, malam Natal bagi umat Kristen yang merayakannya, karena biasanya kalau udah di jam segini itu ada ibadah malam kudus, ibadah keluarga juga di rumah, yang mana setelah selesai akan ada jalan pegang tangan seperti itu. Dan ini menjadi malam puncak bagi mereka bisa menikmati suasana malam Natal, baik itu dengan orang-orang terkasih seperti keluarga, sahabat, kekasih, teman-teman, itu sangat luar biasa sekali. Dan kita akan tidak akan kehilangan momen di mana langit kota Ambon itu dipenuhi dengan warna-warni kembang api dan juga iya macam-macam. Apakah kita sudah bisa? Oke, kita akan balik lagi ke Dedi Asis di kawasan Jembatan Merah Putih Poka. Halo Dedi. Iya, halo rekan Ajeng. Ya, Dedi, apakah ada perkembangan terbaru di kawasan JMP saat ini? Iya, melewati pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di kondisi saat ini di atas Jembatan Merah Putih terpantau biasa aja ya. Tidak ada sesuatu yang spesial kecuali beberapa letupan-letupan kecil kembang api. Saya bakal nunjukin ke Tribuners. Nah, seperti ini pantauan malam hari, mungkin kamera HP saya agak buram ya. Pantauan malam hari, malam Natal ya, di malam Natal kali ini di sebelah sana, sebelah kanan Tribuners, kalau nggak kelihatan Tribuners, ada apa? Kembang api sedikit ya kan? Di sebelah sana juga letupan-letupan kecil dari kembang api. Sementara untuk lalu lintas di area JMP sendiri, di atas JMP sendiri terpantau sunyi ya, Ajeng. Hanya ada beberapa orang yang di sana yang rupanya menunggu juga dari bagaimana pesta kembang api di malam Natal 2021. Saya akan mengajak Tribuners untuk agak merapat ke sana supaya kita bisa lihat bagaimana euforia orang-orang ini yang menunggu begitu. Baik. Nah, seperti ini Ajeng dan Tribuners, bagaimana suasana masyarakat Kota Ambon yang sementara sedang menunggu. Kayaknya udah terlambat deh, udah nggak bisa menunggu lagi soalnya udah lewat jam 12 ini ya. Begitu. Rekan Ajeng, kembali ke rekan Ajeng. Baik, ini area tunggunya di mana nih? Nah, area tunggunya ini berada tepat di atas Jembatan Merah Putih, di dua lajur yang berbeda dari arah kota ke arah Poka, kemudian dari arah Poka ke arah Kota Ambon. Seperti itu, rekan Ajeng. Baik, dan kita juga bisa melihat di layar monitor Dedi saat ini bahwa kendaraan arus lalu lintas di sana ramai lancar ya? Ya, terpantau ramai lancar. Baik, kita akan terhubung kembali dengan rekan Ridwan. Halo ya, rekan sebelum Ridwan. Sebelum live ini boleh pantun ya rekan Ajeng ya? Boleh. Asik nih. Bawa bekal di hari Minggu. Asik. Selamat Natal. Iya, terima kasih. Oke, langsung kita kembali ke rekan Ridwan. Halo rekan Ridwan. Halo rekan Ajeng, sebelumnya Baik. terima kasih untuk rekan Dedi yang pantunnya kurang masuk akal. Iya, masih di lokasi yang sama di Jalan Dr. Kayado?
masih di lokasi yang sama rekan Ajeng. Tadi sebenarnya beberapa menit yang lalu, ya seperti yang kita lihat di layar kamera Tribuners, beberapa jumlah anak-anak muda dari kawasan Air Salobar sepertinya yang mencoba untuk menerobos aparat keamanan yang sedang berjaga di sini. Bahkan sempat tadi terjadi beberapa insiden, namun terlambat direkam oleh siaran langsung yang sedang berlangsung ini rekan Aja. Padahal tadi ada insiden yang cukup lucu di mana Boleh diceritakan? perdebatan terjadi di antara warga yang melintas yang ingin melewati jalur ini bersama aparat keamanan. Seperti yang terlihat ini rekan Ajeng, mereka rupanya mulai mengejek-ngejek petugas keamanan yang sedang berjaga nih untuk mencoba menerobos pos penyekatan dan memasuki pusat kota. Namun belum berhasil hingga saat ini rekan Ajeng. Baik, sepertinya antusias warga di kawasan ini sudah mulai terlihat memuncak seperti itu ya, rekan Wawan? Benar sekali rekan Ajeng. Masyarakat dari arah Kuramati dan Air Salobar sudah sepertinya ingin sekali untuk memasuki pusat kota merayakan hari Natal di Kota Ambon dengan meriah, dengan kembang api dan petasan. Namun memang aparat kepolisian melakukan pembatasan ini guna menjaga ketertiban masyarakat yang kemudian tidak menimbulkan potensi-potensi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu rekan Ajeng. Baik, terima kasih. Kita juga sudah bisa melihat ada pesta kembang api di sana, meriah sekali ya rekan Ridwan. Benar sekali rekan Ajeng. Di sini pesta kembang api justru berasal dari arah Kuramati karena memang berada pada dataran yang cukup tinggi. Tapi untuk kita yang berada di bawah ini kurang bisa menangkap dengan jelas bagaimana kembang api tersebut begitu indah di atas udara rekan Ajeng. Baik, ya terima kasih rekan Ridwan dari kawasan Jalan Dr. Kayado, tepatnya ini di depan Gereja Rehobot. Di sana ada 2 jalur dari pusat kota menuju ke Kudamati dan juga Salobar, dan jalur lalu lintas juga terpantau ramai lancar begitu ya. Bahkan tadi di laporan Ridwan bahwa ada yang ingin menerobos tapi tidak diperbolehkan oleh petugas yang tengah berjaga. Dan langit Kota Ambon di kawasan ini juga ternyata udah ramai banget ya dengan kembang apinya. Baik Ridwan, semangat dan juga sensasinya sudah bisa kita rasakan di studio tribunambon.com Jalan Jenderal Sudirman saat ini. Ya, kita akan beralih ke rekan Mesyas. Halo rekan Mesya. Rekan Mesya? Dan Tribuners. Halo, tadi di lantai 16 Hotel Santika Ambon, boleh dilaporkan kembali posisi saat ini di mana rekan Mesya? Baik, dan juga Tribuners, saat ini Mesya sudah berada di depan Hotel Santika ya. Mesya akan memperlihatkan kepada Tribuners terkait dengan arus lalu lintas di kawasan sini ya Tribuners. Tribuners bisa lihat langsung seperti yang terpantau di layar handphone Anda, arus lalu lintas di kawasan ini sudah cukup sepi dan sudah tidak ada lagi petugas dari pihak kepolisian yang menjaga lalu lintas di kawasan sini. Seperti itu aja. Baik. Oke, rekan Mesya, terima kasih untuk laporan singkatnya dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ya. Baik Tribuners, demikian laporan kami dari masing-masing lokasi di mana kita memantau di atas pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, di mana jika kita melihat di tahun-tahun sebelumnya di jam 12.00 waktu Indonesia Timur ini merupakan puncak malam Natal dan akan ada konvoi, berbagai pertunjukan.
kemudian hal lainnya. Namun berbeda di tahun ini seperti yang telah diimbau oleh pemerintah pusat yang kemudian diterapkan di masing-masing daerah, perayaan Natal dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Meskipun memang masih ada kembang api, tapi ini merupakan cara yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Ambon yang merayakan Natal di tahun 2021 ini. Kita juga sudah memantau di beberapa posko penyekatan bahwasanya tidak ada larangan untuk masuk keluar pusat kota maupun luar Kota Ambon, namun para pengendara terutama untuk yang menggunakan roda 2 ini harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan menggunakan helm dan juga menggunakan masker dengan lengkap. Oke, terima kasih untuk rekan kami yang sudah melaporkan dari lokasi dan tentunya Tribuners yang sudah setia menanti kami di WhatsApp Live spesial Natal 2021 ini. Dan selamat Natal untuk kalian yang merayakannya. Semoga damai Natal selalu tersampaikan di hati masing-masing. Saya Ajeng Hatalea beserta kru bertugas di tribunampon.com malam ini mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa di lain waktu dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.